2021 dan berapa persen? Bagi kita semua, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pelindungannya. Pada hari ini kita semua boleh hadir dalam acara Public Expose PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 7 Juni 2022. Sebelum kami memulai acara Public Expose siang ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan panelis yang akan hadir dalam acara siang ini. Bapak Khoirudin selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak Julius Leonardo selaku Direktur Perseroan, Bapak Insinyur Syadarudin selaku Direktur Perseroan, dan saya sendiri Chandra Lautan selaku Corporate Secretary Perseroan. Dapat kami sampaikan sebelumnya bahwa sesuai dengan pemberitahuan rencana Public Expose yang telah disampaikan Perseroan pada tanggal 20 Mei 2022, Perseroan akan mengadakan acara Public Expose yang akan dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022. Sesuai dengan surat yang telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dengan surat pemberitahuan nomor 288-MA-MA-LEG-5 Romawi _2022 tertanggal 20 Mei 2022 dapat kami sampaikan kembali sebagai berikut. Public Expose ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan kondisi COVID-19 dan ketentuan PSBB yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Public Expose akan dilaksanakan secara online dengan metode live event melalui aplikasi Zoom Webinar. Para peserta yang berhak untuk ikut serta dalam acara Public Expose adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dengan melakukan pengisian formulir melalui link yang telah disampaikan sebelumnya oleh Perseroan. Materi presentasi dan tata tertib telah disampaikan kepada seluruh peserta melalui email yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana disampaikan sebelumnya. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan untuk masing-masing agenda dengan maksimal 3 penanya untuk setiap agenda yang telah disampaikan. Pertanyaan yang belum sempat dijawab dalam sesi tanya jawab akan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik atau email ke korsek@mitrabaraadiperdana.co.id sesuai dengan alamat email yang tersedia pada website Perseroan. Demikian kami sampaikan informasi sehubungan dengan kegiatan Public Expose pada hari ini. Sebelum kami masuk ke dalam agenda Public Expose hari ini, dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 7 Juni 2022, Perseroan telah melaksanakan kegiatan rapat umum pemegang saham tahunan dengan hasil sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kedua, memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban atau equity at the charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ketiga, memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Keempat, memberikan persetujuan atas ratifikasi atas pembagian dividen interim tahun 2021 pada seluruh pemegang saham Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021. Kelima, memberikan persetujuan atas rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Keenam, memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan kegiatan audit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menentukan honorarium kantor akuntan publik. Ketujuh, memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris dan atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2022. Kedelapan, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan atau anggota direksi
sesuai dengan susunan yang telah disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Kesembilan, melakukan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan. Untuk agenda pertama, kami akan memulai dengan profil perusahaan yang akan saya mulai dengan sejarah singkat perseroan. Perseroan didirikan di Jakarta sebagai perusahaan pertambangan batu bara pada tahun 1992, yang kemudian memperoleh KP eksplorasi pada tahun 1995, dan ditingkatkan menjadi KP eksploitasi pada tahun 2003. Pada tahun 2008, Perseroan memperoleh UPOP sebagai penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 2012, Perseroan mendapatkan CNC dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Pada tahun 2013, Perseroan mengakuisisi 99,995 saham di anak perusahaan PT Bara Dinamika Muda Sukses atau BDMS. Perseroan melaksanakan penawaran umum pabrik perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015, Perseroan mendirikan entitas anak PT Mitra Malinau Energi untuk proyek pembangkit tenaga biomasa dan PT Malinau Hijau Lestari untuk proyek perkebunan energi dan pengusahaan kehutanan. 2016, Perseroan mendirikan PT Enji Cipta Tenaga Surya yang saat ini sudah berubah menjadi PT Masdar Mitra Solar Radiance. 2017, Perseroan melakukan akuisisi 13,33% saham di PT Duta Bara Utama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi sebesar 26%. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada tahun 2021, Perseroan bersama-sama dengan Masdar UEA mengembangkan energi terbarukan di PT Masdar Mitra Solar Radiance dengan menggunakan brand Solar Radiance. Sekarang kita akan masuk ke agenda selanjutnya untuk penjelasan anak perusahaan. Untuk agenda selanjutnya, saya mengundang Bapak Khairuddin selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Chandra Lautan. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah profil anak-anak perusahaan dari Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Yang pertama adalah BDMS atau Bara Dinamika Muda Sukses. Mitra Bara Adi Perdana memiliki 99,99% yang bergerak di bidang coal mining, lokasinya di Kalimantan Utara, yang kebetulan ini adalah berdekatan lokasinya. Dan kenapa Bara Dinamika Muda Sukses? Karena kita kemudian yang kedua adalah PT Utama di Kabupaten Muara Enim tepatnya. Kemudian yang ketiga adalah PT Masdar Mitra Solar Radiance dengan kepemilikan 52,5%, di mana yang bergerak di bidang solar photovoltaic developer. Jadi ini adalah perubahan dari sebelumnya. Di Malinau dengan bahan baku biomasa. Kemudian yang kelima itu adalah PT Malinau Hijau Lestari dengan kepemilikan 99,99%, di mana Malinau Hijau Lestari ini bergerak di bidang integrated plantation dan biomass energy producer. Jadi ini adalah 5 anak perusahaan dari Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Next. Lanjut. Ini adalah
fasilitas yang kita miliki, jadi ada 3 lokasi, kita namakan dengan Flores Stockpile, dengan luas area 13,25 hektar, kapasitas stockpile kurang lebih 300.000 ton, dengan run of mine atau ROM, stockpile dengan kapasitas 200.000 ton, dan crush stockpile kapasitas 100.000 ton. Jadi di sini kita juga memiliki crushing plant dengan kapasitas 350 ton per hour. Kemudian yang kedua adalah stockpile dengan luasan area 5,14 hektar. Di sini menampung ROM coal dengan total kapasitas 220.000 ton kapasitas. Kemudian yang ketiga adalah pelabuhan yang kita namakan dengan Muara Bengalun Port, luasan 12,2 hektar dengan kapasitas stockpile total 250.000 ton, untuk ROM-nya 100.000 ton, crush stockpile-nya 150.000 ton. Di lokasi ini kita memasang crushing plant dengan total kapasitas 1.250 ton per hour. Di pelabuhan ini juga mampu untuk disandari jeti dengan kapasitas 8.000 DWT. Loading capacity kurang lebih sekitar, kita punya 2 loading conveyor dengan kapasitas 750 ton per hour dan 1.500 ton per hour. Next. Historical produksi dan penjualan kita, di mana tahun 2017 produksi batu bara kita mencapai 3,8 juta, kemudian 2018 3,56 juta, 2019 produksi batu bara kita 4,19 juta, kemudian 2020 kurang lebih 4 juta, 2021 3,91 juta ton. Tahun 2022 sampai dengan Q1 kita sudah memproduksi. Kemudian untuk penjualannya tahun 2017 kita menjual 3,61 juta ton, 2018 3,58 juta ton, 2019 4,42 juta ton, 2020 3,89, 2021 4,01 juta ton, dan Q1 2022 kita menjual total batu bara sebanyak 891.000 ton. Ini adalah distribusi penjualan, di mana berdasarkan negara kita lihat di sini, ke China kita mendominasi dengan 45%, disusul Korea Selatan 20%, kemudian ke Taiwan 12%, yang lain di Filipina 8%, Selandia Baru 5%, Indonesia sendiri pada tahun 2021 6%, dan lainnya 4%. Sementara untuk tahun 2022 sampai dengan Q1 terjadi perubahan komposisi, di mana China kita menjual 22%, Korea Selatan 26%, Filipina 13%, kemudian di Indonesia sendiri sampai dengan Q1 kita sudah menjual 32%, di New Zealand 4%, dan lainnya 3%. Ini adalah berbagai penghargaan yang kita raih di tahun 2021, di mana kita mendapatkan penghargaan atas kontribusi terhadap BPJS Kesehatan. Kemudian kita juga mendapatkan 2 penghargaan dari Top CSR Award. Kemudian kita juga mendapatkan 5 penghargaan dari Indonesian Sustainability Development Award, dan yang terakhir kita juga berhasil mencapai atau mendapatkan predikat proper hijau, dan ini apa yang kita inginkan, dan kita bisa capai di tahun 2021 kemarin, dan mudah-mudahan kita terus berlanjut mempertahankan proper hijau pada tahun-tahun berikutnya.
Next, ini adalah tantangan dan peluang tahun 2022, di mana tantangan seperti yang kita tahu, ancaman krisis ekonomi global akibat inflasi yang sangat tinggi, tentu ini akan berpengaruh terhadap harga-harga yang ada. Kemudian yang kedua adalah situasi konflik Rusia dan Ukraina, yang juga ini akan berimbas kepada pemulihan ekonomi global, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian sentimen terhadap energi fosil yang kita tahu telah ada semacam pertemuan dari G7 yang mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan energi batubara pada tahun 2035. Ini juga menjadi isu yang harus kita consider. Kemudian isu dalam negeri terkait dengan perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah juga, dan perubahan iklim yang berdampak kepada operasional, ini juga menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian apa peluang yang ada? Tentu kita melihat pemulihan ekonomi global ini setelah COVID, ini juga kita lihat indikasinya, industri mulai tumbuh sehingga permintaan energi terutama batu bara juga diharapkan akan stabil dan meningkat. Kemudian kebutuhan batu bara kualitas medium masih tetap tinggi sampai dengan sekarang. Yang ketiga adalah posisi keuangan perseroan yang cukup kuat. Ini juga menjadi poin positif yang kami miliki, dan perseroan memiliki organisasi yang terbukti mampu menghadapi krisis batubara tahun 2020, dan kita juga mampu mempertahankan performance terhadap situasi COVID kemarin pada tahun 2021. Jadi itu adalah tantangan dan peluang yang saya pikir kita cukup optimis untuk bisa menghadapi situasi di masa-masa yang akan datang juga di tahun ini. Berikutnya terkait dengan harga batu bara. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa harga batu bara tahun 2021 mencapai indeks tertingginya pada bulan November. Kemudian kalau kita lihat di sini di indeks harga pada tahun 2022 itu menunjukkan tren yang positif, masih lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi kalau kita lihat di sini, baik semua indeks, baik Newcastle, HBA maupun ICI menunjukkan tren harga yang cukup baik. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2022. Jadi apa strategi perseroan menghadapi peluang dan tantangan yang ada? Tentu ada beberapa hal. Kita tetap berfokus kepada pengembangan dan diversifikasi kegiatan usaha untuk menjamin sustainability perusahaan. Yang kedua adalah kita terkait dengan pemenuhan kewajiban DMO. Jadi domestic market obligation, di mana ini juga menjadi komitmen kita untuk kita bisa penuhi di tahun 2022. Next. Jadi ini adalah visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan terdepan dalam inovasi dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, di mana misi kami adalah satu, kita mengembangkan bisnis berkelanjutan dan nilai perusahaan melalui diversifikasi, kemitraan, dan inovasi. Dan yang kedua, menyediakan produk dan layanan berkualitas baik
dengan fokus pada kebutuhan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan di wilayah operasi. Yang keempat, lebih fokus terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengembangkan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, misi Mitra Bara adalah membangun sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan budaya organisasi yang unggul. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Julius Leonardo. Terima kasih Pak Koir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan mengenai performance kinerja keuangan daripada MBAP tahun 2021 dan sampai dengan kuartal 1 2022. Net profit di kuartal 1 di tahun 2021 kita mencapai sekitar 100,6 juta US dollar atau secara net margin itu sekitar 32,46%. Sedangkan di Q1 2022 kita mencapai net profit itu sebesar 44,6 juta US dollar atau net margin sekitar 43,01%. Untuk EBITDA sampai dengan per akhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 di mana kita mencapai EBITDA itu sekitar 136,4 juta US dollar dengan net margin dengan EBITDA margin sebesar 44,03%. Untuk Q1 2022 EBITDA mencapai 59,13 juta US dollar dengan EBITDA margin sebesar 57,07%. Operating profit untuk 31 Desember 2021 MBAP mencapai 128,65 juta US dollar dengan operating margin sebesar 41,52%. Pada Q1 2022 MBAP mencapai operating profit sebesar 57,2 juta US dollar mostly atau secara operating margin sekitar 55,19%. Kinerja keuangan probabilitas rasio-rasio probabilitas di MBAP tahun 2021 dan 2022 secara umum pada tahun 2021 mengalami kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya di mana margin laba bruto 2021 mencapai 54,16%, EBITDA margin mencapai 44,03%, margin laba usaha 41,52%, margin laba bersih 32,46%, tingkat pengembalian ekuitas 50,29%, tingkat pengembalian aset atau return on asset 39,02% per 31 Desember 2021. Sedangkan untuk Q1 2022 margin laba kotor mencapai 62,49%, EBITDA margin mencapai 57,07% seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Margin laba usaha mencapai 55,19%, margin laba bersih mencapai 43,01%, return on equity atau tingkat pengembalian ekuitas mencapai 72,9%, return on asset, tingkat pengembalian aset mencapai 57,63%. Sedangkan untuk rasio solvabilitas, rasio likuiditas terhadap ekuitas per 31 Desember 2021 mencapai 0,29, rasio lancar mencapai 3,98. Sedangkan pada Q1 2022 mencapai rasio liabilitas terhadap ekuitas mencapai 0,27 kali, rasio lancar mencapai 4,38 kali mengalami peningkatan. Berikutnya. Di slide ini saya akan memaparkan mengenai belanja modal selama tahun 2021, di mana sebagian besar atau 63% dipergunakan untuk mesin alat berat dan kendaraan, yaitu lebih pada overhaul unit kami. Total belanja modal aktual 2021 itu mencapai 2,8 juta US dollar. Sisanya itu di bangunan dan prasarana 27%, dan berikutnya 10% untuk peralatan, baik peralatan tambang maupun peralatan kantor. Berikutnya.
informasi terkini mengenai tentang anak perusahaan. Update daripada anak perusahaan yang seperti disampaikan oleh Pak Koridin di awal. Perihal PT Duta Bara Utama DBU. Tahun 2022 DBU melakukan kegiatan persiapan untuk kapasitas produksi sampai dengan 125.000 ton per bulan di awal tahun 2023. MHL statusnya izin lokasi seluas 19.000, manageable area sekitar 10.000 hektar untuk kebun energi. Konstruksi fasilitas nursery sebesar kapasitas 600.000 bibit per bulan selesai dan diharapkan beroperasi pada tahun 2022. Konstruksi pabrik wood pellet kapasitas 120.000 per tahun mulai 12 Desember 2022 dan akan beroperasi atau COD pada bulan Januari tahun 2024. Yang tiga, Masdar Mitra Solar Radian atau MMSR telah menandatangani perjanjian dengan salah satu produsen otomotif di Indonesia dengan kapasitas 1,75 megawatt. Total investasi sebesar apa? 18 miliar. Target operasionalnya adalah di Q1 2023. Periode kerjasama selama 25 tahun. MMSR memiliki rencana install kapasiti sebesar 40 megawatt sampai dengan tahun 2023. Saat ini MMSR memiliki potensial market dengan total kapasitas sebesar kurang lebih 100 megawatt. Demikian. Terima kasih Bapak-Bapak Direksi PT Mitra Bara Adipurna Tbk atas presentasi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan memulai sesi tanya jawab dengan para peserta Public Expo siang ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan untuk memastikan kelancaran acara Public Expo siang ini dan sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan, dapat saya sampaikan kembali bahwa sesi tanya jawab akan disampaikan melalui formulir Q&A yang tertera pada layar aplikasi Zoom masing-masing peserta dengan mencantumkan nama dan informasi asal institusi, apakah pemegang saham atau dari institusi lainnya. Kemudian sesi tanya jawab akan dilaksanakan untuk 2 sesi pertanyaan dengan masing-masing sesi dibatasi hanya untuk 3 penanya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab dalam sesi tanya jawab dapat disampaikan secara tertulis melalui email ke korsek@mitrabara.adiperdana.co.id sesuai dengan alamat email yang tersedia pada website perseroan. Sekarang kami akan memulai sesi tanya jawab untuk sesi pertama siang hari ini. Oke. Saya akan mulai pertanyaan pertama dari Bapak Samuel Mailoa. Berapa sisa cadangan batubara perusahaan dan kapan cadangan batubara tersebut akan habis? Untuk pertanyaan ini kami mengundang Pak Sadarudin untuk membantu untuk memberikan tanggapan. Pak Sadar, silakan Pak Sadar. Ya, terima kasih Pak Chandra. Selamat siang Mas Samuel, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi jauh-jauh hari Perseroan sudah membuat rencana yang sangat strategik. Sejak 3-4 tahun yang lalu kami sudah memiliki long-term plan yang dengan demikian kami menyusun life of mine plan. Nah, sisa cadangan per tahun ini kami rencanakan untuk produksi selama setidaknya 5 tahun. Nanti kita lihat perkembangannya, kita akan main di angka 3,5 sampai 4 juta ton per tahun lah, kira-kira seperti itu. Masih ada peluang nanti kita optimalisasi dinding tambang, mungkin bisa menambah juga umur tambang. Kira itu saja jawabannya Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih Pak Sadarudin untuk jawaban dan pertanyaan. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti mungkin bisa disampaikan melalui email. Selanjutnya kami akan masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Arfiana Citra dari Kontan. Oke, sebelumnya PT Mitra Bara Adiperdana Tbk mengumumkan pembentukan joint venture dengan Masdar, perusahaan energi terbarukan asal Uni Emirat Arab.
Lewat kerjasama ini, pengembangan dan penyediaan energi terbarukan akan menyasar segmen dan komersial dan industri CNI dari pasar energi terbarukan di Indonesia yang tumbuh sangat pesat. Pertanyaan pertama, apa saja agenda bisnis yang telah dipersiapkan perusahaan setelah dibuatnya perusahaan patungan atau JV ini? Kedua, berapa kontribusi yang diharapkan MBAP dalam kerjasama ini? Ketiga, bagaimana gambaran target yang akan dikejar untuk bisnis EBT di tahun ini? Keempat, berapa nilai investasi yang dipersiapkan perusahaan untuk pengembangan EBT? Mungkin untuk pertanyaan ini, Pak Julius. Oh, Pak Koirudin. Silakan Pak Koirudin. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kontan, Arviana Citra. Jadi terkait dengan joint venture, seperti yang tadi disampaikan, dipresentasikan oleh Pak Julius, bahwa saat ini, per tanggal 3 Juni kemarin, kita sudah menandatangani kontrak dengan salah satu produsen otomotif di Indonesia dengan kapasitas 1,75 megawatt, total investasinya 18 miliar, di mana target operation atau COD untuk fasilitas ini diharapkan di Q1 2023 dengan periode kerjasama 25 tahun. Kalau pertanyaannya adalah apa saja agenda yang telah dipersiapkan perusahaan, jadi perusahaan memang sudah mempunyai roadmap bersama-sama dengan Masdar. Kita berharap untuk bisa mewujudkan atau memasang install capacity kurang lebih 40 mega di tahun 2023. Kita tahu bahwa potensi market di Indonesia sangat besar, lebih dari 1000 mega kapasitas gitu ya, yang ada di Indonesia dari segmen komersial dan industri. Tentu kita ingin berkontribusi sebanyak-banyaknya pada industri ini. Berapa banyak yang dipersiapkan untuk investasinya, jadi kita mengikuti saja sebenarnya. Yang untuk sudah ditandatangani itu kurang lebih 18 miliar, tapi kalau melihat target capacity sampai dengan 2023 40 megawatt install capacity, tentu dengan rule of thumb yang ada kita harus menyediakan dana investasi sebesar 20 juta US dollar, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Koirudin untuk jawaban pertanyaan yang disampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab siang hari ini. Dari Bapak Lambok Dominikus Petromindo. Izin bertanya, perusahaan pemegang kontrak jasa penambangan di tambang DBU. Kira-kira berapa lama kontrak tersebut dan nilai kontraknya? Kedua, selanjutnya siapa pemilik saham mayoritas DBU atau PT Duta Bara Utama? Dan berapa kadar kalori batubara di tambang PT Duta Bara Utama berikut besaran cadangannya? Yang ketiga, kira-kira berapa nilai investasi untuk pembangunan pabrik wood pellet PT Malino Hijau Lestari? Dan apa strategi perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut? Kira-kira jenis pohon apa yang akan ditanam? Oke, untuk pertanyaan ini kami mengundang Pak Sadarudin untuk membantu untuk menjawab. Oke, terima kasih ya teman-teman teman dari Petromindo. Mungkin nomor 1 saya, nanti yang 2 dan 3-nya mungkin Pak Julius atau Pak Khair ya. Jadi kontraktor yang bekerja di DBU saat ini adalah kontraktor yang lokal. Kita memaksimumkan resources dari lokal, dan kebetulan perusahaan ini juga cukup bereputasi baik karena sudah pernah ada ikatan kerjasama di site lain dari Bara Multi Group, afiliasinya Mitra Bara.
Sejauh ini mereka cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kapasitas produksi yang kita inginkan. Seperti yang dijelaskan tadi, ada target perusahaan mencapai 125.000 ton per bulan. Equipment ataupun resource lainnya dari PT Ulima Netra ini juga siap untuk mensupport rencana produksi PT DBU tahun 2023 dan 2022, 2023 dan seterusnya. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan poin 1. Yang kedua, mungkin ke Pak Julius ya. Saya coba bantu jawab untuk pemilik saham mayoritas PT Duta Bara Utama. Dapat kami sampaikan bahwa pemilik saham mayoritas PT Duta Bara Utama adalah Grup Duta Anggada, salah satu konglomerat bidang properti di Indonesia. Untuk selanjutnya, poin nomor 3. Oke, untuk kalori batubara tambang DBU relatif seragam, yaitu di 4.200 gar. Jadi itu adalah kadar kalori batubara tambang DBU. Dan berapa besar total cadangannya? Sebenarnya secara keseluruhan potensi cadangannya sampai dengan 23 juta, tapi untuk saat ini manageability kita bisa harapkan 18 juta ton. Selanjutnya, kira-kira berapa nilai investasi pembangunan pabrik wood pellet PT Malinau Hijau Lestari? Dan apa strategi perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut? Kira-kira jenis pohon apa nantinya? Nanti nilai investasinya saya minta bantu Pak Julius menjelaskan. Strategi perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut juga Pak Julius akan menjelaskan. Jenis pohon. Jadi kita sudah membuat demplot. Demplot itu adalah areal yang kita persiapkan untuk mencoba jenis tanaman yang paling cocok. Jadi ada 3 jenis tanaman yang kami coba dengan berbagai variasi jarak, pemupukan dan lain sebagainya. Jadi satu varietas yang kita tetapkan adalah eukaliptus yang akan kita tanam di sana sebagai main trees-nya. Kemudian kita juga persiapkan untuk kaliandra dan sengon. Jadi ada 3 tanaman itu yang kita coba di demplot. Sudah 2 tahun yang lalu kita mulai dan kita cukup optimis dari hasil tanaman demplot tersebut dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan yang kita harapkan dari masing-masing jenis tanaman. Selanjutnya Pak Julius. Oke, terima kasih Pak Koyer. Kira-kira nilai investasi untuk pembangunan pabrik wood pellet PT HMHL? Ya, umumnya hampir sama dengan pembangunan pabrik-pabrik wood pellet yang berada di Indonesia ya. Strategi ya kurang lebih ya sama dengan yang ada, yang existing yang ada sekarang. Strategi perusahaan yang atau perseroan yang akan lakukan, kami terbuka untuk apapun, baik joint venture ataupun financing dari perusahaan-perusahaan permodalan atau perbankan. Demikian sih Pak. Sekedar menambahkan, jadi untuk total nilai investasi untuk wood pellet itu sendiri kita memperkirakan sekitar 256 miliar rupiah. Oke, terima kasih Pak Sadarudin, Pak Khairuddin, dan Pak Julius untuk sesi tanya jawab pertama. Sekarang kami akan masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Kembali ada 3 penanya yang sudah disampaikan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sasya dari Investor Daily yang menanyakan mengenai target 2022 financial year. Yang pertama, berapa ton target produksi batubara? Kedua, berapa ton target penjualan batubara? Ketiga, berapa target pendapatan? Keempat, berapa target laba bersih? Kelima, berapa nilai capex yang disiapkan? Kemudian, berapa realisasi penggunaan capex di Q1 2022 dan untuk apa saja?
cukup banyak pertanyaannya. Saya lanjutkan. Penjualan Q1 2022 paling banyak ke Indonesia. Padahal 2021 ke Tiongkok. Ini karena larangan ekspor di Januari kah? Mohon penjelasannya. Kemudian waktu jual ke dalam negeri, harga batu baranya berapa per ton? Batu bara kualitas berapa? Q1 2022 jual berapa ton ke dalam negeri? Kemudian poin 9, apakah corporate action yang akan dijalankan tahun ini? Untuk pertanyaan pertama mengenai target produksi batu bara, bisa dibantu oleh Pak Syadar? Ya, terima kasih investor tadi sudah dipaparkan di awal oleh Pak Khairuddin. Jadi Mitra Bara merencanakan produksi 2022 sebesar 3,75 juta ton, di mana hingga kuartal 1 kita sudah mencapai target 1 juta ton lebih ya. Saja Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Syadaruddin. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua. Berapa ton target penjualan batu bara? Mungkin kalau untuk penjualan kita more or less hampir sama seperti produksi batu bara yang telah disampaikan oleh Pak Syadaruddin. Kemudian pertanyaan mengenai target pendapatan laba bersih. Mengingat harga batu bara ini merupakan komoditas yang harganya itu dipengaruhi oleh pasar, Perseroan saat ini masih belum bisa menyampaikan informasi mengenai target pendapatan dan laba bersih tahun 2022. Kemudian, berapa capex yang disiapkan? Untuk capex sendiri, saya mengundang Pak Julius untuk membantu menjawab, Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Jadi capex untuk 2022 termasuk investasi untuk perusahaan-perusahaan subsidiary kita atau perusahaan JCV kita itu adalah total sekitar 18,2 juta US dollar yang kita cadangkan. Jadi untuk replacement alat dan rencana pengembangan anak perusahaan kita sekitar 18,2 juta US dollar. Oke. Kemudian realisasi penggunaan capex Q1 2022 untuk apa saja? Oke, mungkin saya bantu jawab. Untuk realisasi Q1 tahun 2022, total capex ke realisasi capex kita adalah 739.000 US dollar. Di mana ini adalah untuk yang tadi disebutkan oleh Pak Julius untuk kebutuhan replacement dan keperluan menjaga performance operasional, di mana untuk menjaga performance operasional kurang lebih kita alokasikan sekitar 4 juta US dollar, sedangkan sisanya dari 18,2 juta US dollar itu dipakai untuk mendukung rencana pengembangan anak perusahaan. Jadi ada 3 anak perusahaan yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah GBU, yang kedua MMSR atau Solar Radiance, kemudian yang ketiga adalah MHL.